Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan terakhir mengenai Vito dan VTube. Ya, Vito dan VTube. Apa yang menarik dari Vito dalam hal ini perkembangan terakhir? Yaitu munculnya klarifikasi dari pemilik, pendiri, dan sekaligus direktur utama dan juga yang katanya pemegang saham terbesar dari Vito, yaitu Pak Salim Jatimama. Yang mana di berita-berita sebelumnya dihebohkan bahwa Pak Salim Jatimama katanya menghilang, tidak bisa dihubungi. Kantornya Vito yang di Geraha Pena juga dipindahkan gitu, entah kemana, kira-kira begitu. Bahkan ditambahkan lagi membawa uang member. Nah, itu kan percakapan di antara mereka gitu ya. Kemudian direktur yang satunya lagi, ya sudahlah, seakan-akan gitu ya, dari berita itu dia yang akan lanjutkan, dia yang akan bekerja sama dengan MNC gitu ya kan. Pak Salim mau kemana nggak apa-apa, pokoknya kita teruskan, kita kerjasama dengan kapal yang lebih besar yaitu MNC. Baru-baru ini muncul Pak Salim Jatimama yang selama ini dikabarkan menghilang, isoman, isolasi mandiri katanya, kan beritanya begitu ya. Sekarang muncul ya ke permukaan dan dia memberikan klarifikasi. Menurut saya, apapun berita yang sebelumnya yang mengatakan Pak Salim Jatimama kabur, membawa uang member, sehingga direktur yang lain yang juga memiliki saham berinisiatif bergabung dengan MNC, katanya MNC yang naksir gitu ya. Tenang, kita akan pindah, kita nggak akan tutup, kita akan pindah bergabung dengan MNC katanya. Nah, inilah menurut saya, whatever alasannya, whatever berita yang ada gitu ya, muncul ini CEO-nya. Kalau di VTube ya si Jack Guy-nya gitu, walaupun terakhir saya tahu lah VTube CEO-nya bukan lagi Jack Guy. Udahlah, saya nggak mau ngomong detail gitu ya. Muncul sebagai CEO yang diisukan tidak bisa dihubungi, bahkan dikatakan kabur membawa uang member, muncul dia. Kalau di kacamata saya pribadi, terlepas kekisruhan di dalam Vito, hebat ini orang. Hebat banget. Berani tampil. Mana yang namanya CEO VTube? Nggak berani tampil. Cuman kasih pengumuman aja di website bahwa, sorry, kita lagi masih bernegosiasi dengan calon investor, sudah 1,5 bulan, jadi kita perlu waktu lebih lama lagi. Ini muncul dia. Tidak hanya ngomong di website. Oke? Nah, untuk menariknya, kita lihat ya, video klarifikasi dari Pak Salim Jatimama ya. Oke, ini dia. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Apa kabarnya semua para member Vito dimanapun berada? Saya Salim Jatimama, owner sekaligus direktur utama PT Sukses Indo Network Digital atau dikenal dengan sebutan Vito. Adanya informasi bahwa Vito akan bubar, saya nyatakan tidak ada yang bisa membubarkan. Keberadaan Vito saat ini masih utuh. Hanya ada beberapa indikasi penyimpangan keuangan perusahaan baik itu internal maupun manajemen yang saat ini sedang kami telah. Saya sebagai owner sekaligus pemegang saham terbesar di PT Sukses Indo Network Digital atau dikenal dengan nama Vito, juga akan memindahkan kantor operasional Vito dari Gedung Geraha Pena Makassar ke Jalan Pengayoman, Perumahan Bougainville A4 Makassar. Oke, tadi Anda sudah dengar kan bahwa tidak akan ada yang bisa membubarkan. Oh, hebat ya, tidak akan bisa yang bisa. Ya itu nggak apa-apa lah, itu kan klarifikasi dari Pak Salim Jatimama. Dan dikatakan juga, Vito nggak bubar. Vito tidak bubar. Malah dia tegaskan, betul ada penyimpangan internal.
Ya kan? Kalau tim atau kubu sana bilang Pak Salim Jatimama yang membawa kabur uang member, Pak Salim sekarang bilang betul ada, tetapi penyimpangan internal. Jadi seakan-akan Pak Salim bilang bukan saya lah gitu ya. Ada nih di tim manajemen, sedang kita selidiki secara internal ya. Ya kita lihat aja lah, seru ini kelihatannya ya, seru. Pak Salim juga berkata dia pemegang saham terbesar, ya. Nah, dia tampil sebagai pemegang saham terbesar memberikan klarifikasi ini. Nah, nanti kita lihat ini kubunya Pak Salim dengan kubu yang satu lagi yang menuduh Pak Salim kabur membawa uang member. Kelanjutannya bagaimana? Oke? Nah, kita saksikan kelanjutannya ya, karena ini panjang, saya pecah dua gitu ya. Kita lihat sambungannya. Bahwa terhadap isu-isu yang berkembang itu adalah hoaks adanya. Saya pribadi dan direksi serta komisaris berharap jangan ada siapapun yang mencoba membangun opini yang tidak jelas tentang keberadaan Vito berkembang selama ini. Tentu akan kami mengklarifikasi, menindaklanjuti sebagai wujud komitmen. Kami meminta pertanggungjawaban dari semua informasi baik audio maupun visual yang berkembang menurut kami dapat merugikan pribadi kami maupun kelangsungan Vito sendiri. Sekali lagi saya berharap jangan ada member yang terprovokasi dengan isu-isu menyesatkan. Mari kita terus bersatu, bergandengan tangan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Demikianlah klarifikasi ini saya sampaikan. Salam dan semangat terus. Vito the way to success. Jakarta 30 September 2021. Hormat kami Salim Jatimama, Direktur Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda sudah dengar kan tadi ya? Sebelumnya tadi saya ada yang lupa. Di bagian yang pertama, Pak Salim Jatimama menyatakan bahwa kantor Vito akan dipindahkan dari Geraha Pena ke perumahan. Nah, catat ya, pindah dari Geraha Pena yang keren itu katanya ke perumahan di Jalan Pengayoman. Ya, tadi saya ada ketinggalan. Kemudian di bagian yang tadi yang kedua dikatakan semua berita-berita yang berseliweran itu adalah hoax. Oke? Ya, dia akan menindaklanjuti. Jadi yang nyebarkan hoax itu, yang bikin hoax gitu. Ya. Saya kan cuma memberitakan, ya. Itu akan diselidiki katanya, ya, karena itu merusak nama baik dia. Dikatakan Pak Salim Jatimama bawa kabur uang, gitu ya. Dan juga akan mengganggu kelangsungan Vito, jadi akan dia tindak lanjuti. Oke, yang menariknya di bagian penutupnya, ya ini sih cuma selip lidah menurut saya. Ketimbang dia bilang the way of success gitu ya, dia bilang the why of success ya, tapi itu cuma selip lidah lah ya. Kemudian menariknya, video itu dibuat di Jakarta. Kan dia sebut Jakarta tanggal sekian. Tadi kan Anda dengar lagi aja ya. Oke, jadi itu klarifikasi dari Salim Jatimama yang dari kubu sebelahnya bilang kabur, tidak bisa ditemukan, membawa uang member, sehingga direksi yang satu lagi bekerja sama dengan MNC. Ini akan seru. Kita lihat saja endingnya ya. Oke. Nah, kemudian berita apa yang menarik dari video? Nah, kalau klarifikasi dari Pak Salim Jatimama menurut saya sih akan menghebohkan, ya kan? Kita lihat nih perkembangan berikutnya di Vito gitu ya. Nah, ini manajemen Vito tidak ada yang berani tampil seperti Pak Salim Jatimama. Yang berani tampil itu leader-leader cecunguk gitu, yang suka bohong-bohong, terus saja bohong. Ya, dan Anda percaya, iya memang Anda bebek tunggu halu dan idiot. Makanya Anda percaya sama leader-leader yang cecunguk-cecunguk itu. Nah, kita lihat contohnya leader-leader cecunguk-cecunguk itu. Begini, yang gemar membodohi Anda bebek tunggu halu dan idiot. Contoh ini, Jambul Nanas muka brankas. Bilang apa? Akhirnya 6 hari lagi VTube on. Pret, mana? Sudah lewat dari 6 hari setelah dia bikin konten ini. Ya, tidak on, berarti dia tipu lagi. Kemudian dia bikin lagi 4 hari lagi kan 2 hari setelah itu on, ya, walaupun dia pakai tanda tanya. Kemudian menghitung 1 hari lagi VTube on. Manajemennya aja nggak bilang tanggal kapan on. Dia cuma bilang beri kami waktu, ya kan. Terus VP akhirnya cair.
Nah, artinya dia sendiri mengharapkan VP cair. Ini lucu lah, jambul nanas muka berangkas ini satu. VTube akhirnya mati, meskipun dia kasih tanda tanya gitu ya. Ini tujuannya biar orang nonton gitu ya. Artinya dia selama ini juga nggak tahu VTube kapan on-nya. Cuman bikin PHP janji palsu. Jadi Bebek Dungu didunguin terus sama dia. Dan suka Bebek Dungu didunguin terus gitu ya. Nah, pada saat yang sama ya, sebelumnya dia mempromosikan Polaris ya. Lagi membuli saya. Ini Polaris dari Jepang, saya sudah bilang itu palsu. Mati, hilang dia, nggak ngomong lagi Polaris. Nah, sekarang dia masih ngotot bilang SYW gitu ya. Masih bisa diharapkan. Inilah kondisi yang sebenarnya. Lah, dia bukan manajemen, dia juga ditipu ya. Sekarang nanti dia ngomong lagi sama downline di bawah dia. Saya juga kena tipu, bro. Padahal dia paling semangat ngomong SYW ya. Kemudian akhirnya dia mulai putus asa nih. Apakah SYW masih diharapkan? Ya sudahlah, makan dah lo ya. Main dah tuh money game ke money game ke money game ya. Dari didunguin dan didunguin lagi ya. Super kuadrat. Aduh, kasihan saya sebenarnya. Oke. Nah, setelah ini putus asa, dia mulai memperkenalkan ya future cash. Tapi ditulisnya aja nggak becus dia. Future Casa. Future cash, bro ya. Ya terserah lu, bro. Lu mau main money game lagi yang lain, ya memang lu ahlinya money game. Angkat topi, bro. Oke, kemudian pendeta satu ini, Effendi Laransendu ya. Sudah diramalkan oleh Effendi Laransendu bahwa VTube punya sayap. Ya, sayap kabur maksudnya. Sayap kabur. Catat ya, Pak Pendeta Effendi Laransendu ini dulu yang bilang fast track aman. Ya. Dan sekarang bilang VTube punya sayap. Ya, ini sih dia sudah ngomong sudah lama. Diramalkan VTube punya sayap. Ya, sayap kabur maksudnya gitu ya. Nah, kemudian setelah VTube nggak on malah on gitu ya, dia terus menghibur para pemain VTube ya yang direkrutnya pakai ilustrasi kisah klasik Tiongkok kuno ya. Dia pikir cuman dia yang tahu, dan taunya juga salah. Nah, ini diledekin ini sama Amir Fontana. Kita lihat ya, Amir Fontana ini bilang apa? Bapak ini ngerti cerita Samkok nggak? Jadi dia mengilustrasikan cerita Samkok, cerita Tiongkok kuno untuk menghibur, untuk memberi semangat whatever gitu ya. Tapi ngomongnya ngaco. Ada yang ngerti, Amir Fontana. Disebut Huang Gai tidak pernah berkhianat. Ya, dia menyindir dan diberi hukuman pukulan oleh Zhou Yu. Adalah taktik Zhou Yu untuk memasukkan Huang Gai ke dalam pasukan Cao Cao untuk menyulut api dari dalam. Koplak Anda, maksudnya goblok gitu maksudnya. Sebelumnya Supardi Osai bilang sayangnya janjinya sering nggak ditepati, berarti dia belum profesional ya. Oke. Kemudian orang lain, Alpin Liebe bilang ini juga sejarah dirubah-rubah. Iya, tadi cerita Sangkok sama dia seenaknya dirubah-rubah untuk menghibur, memberi motivasi, tetapi dengan cara dirubah-rubah. So pinter dia ya kan. Disebut ini Huang Gai yang seperti tadi disebutkan alias Gongfu adalah abdi setia dari Zhou Yu, pendukung utama sejak Sun Ce menunjuk Sun Quan sebagai penerusnya. Sun Ce mengatakan untuk masalah negara tanyakan pada Sang Cao, untuk urusan militer tanyakan kepada Zhou Yu. Artinya Alpen Liebe ini ngerti ketimbang si Pak Pendeta ini ya. Jadi sejak itu dia mengabdikan dirinya mendukung keluarga Sun menjadi penasehat utama militer untuk Zhou Yu. Nggak ngerti ini pendeta, tapi bawa kisah klasik Samkok ya. Ngibulnya ketahuan. Malu deh lo ya. Nah, ini leader-leader cecunguk gitu, yang manajemennya aja nggak muncul tapi dia pakai cerita-cerita seenaknya gitu. Nah, ini dia contohnya. Kemudian Sandikala Pak Ustadz ini katanya ya kan mulai meragukan, bisakah VTube ditunggu on kembali? Kayaknya sih enggak, Ustadz ya. Kayaknya enggak. Makanya sekarang dia migrasi, main Royal Q, main robot kripto gitu ya. Nah, fenomena gelombang migrasi VTuber ke Royal Q, terserah lu dah, lu main lagi aja tuh Royal Q ya. Artinya dia sudah tidak ada harapan ke VTube. Just for your information, oke? Kemudian Mr. Cikcok bilang, salahkah
kalau leader VTube main aplikasi lain. Ya urusan lu mau main 100 aplikasi, siapa yang ini gitu ya. Tapi dia disoroti karena main aplikasi lain, karena sebelumnya menggebu-gebu gitu ya. Minta orang untuk tetap bertahan, semangat, padahal dia sendiri main aplikasi lain. Ya nggak salah sih, cuman dia dipertanyakan gitu ya. Nah di sini dia minta maaf nih. Info update VTube hanya ini yang gue dapat guys. Lu dapat dari mana? Dari langit. sorry. Ya memang lu nggak dapat apa-apa, ya kan? Jadi minta maaf dia, ya kan? Udahlah, kamu ketahuan tukang ngibul ya, memberikan PHP terus. Jadi ya baguslah kalau kamu minta maaf ya. Nah, kemudian saya juga dapat berita yang menurut saya mengejutkan. Ternyata top leader, saya ambil contoh ya, Yunita Atmojo dan Fernando Lassa, katanya mulai kesal gitu. Karena dia menghubungi Wilbert, tidak bisa-bisa, tidak pernah diangkat telepon katanya. Akhirnya dia memberikan ultimatum. Kenapa? Karena VTube juga, V Plus tidak kunjung bergelora. Sudah ada mega copy tidak bergelora, tidak on, tidak lepas landas. Saya kasih tahu ya. Kantornya V Plus, bukan kantor VTube ya. VTube nggak punya kantor sampai sekarang. Ya, kalau orang-orang bilang itu kantor V Plus dan kantor VTube, itu kantor V Plus. Kalau ada logo VTube, betul bahwa itu kantor V Plus dan kantor VTube. Nggak ada logonya VTube. Jadi jangan bangga itu kantor V Plus, bukan kantor VTube. Kan sudah dibilang sama Jack White. V Plus is V Plus, VTube is VTube. Jadi saya kasih tahu, VTube itu belum ada kantor di Indonesia. Yang saya sudah bahas di Kinanti itu cuman sewa alamat ya. Jangan sampai tertipu. Nah, V Plus pun yang kantornya waktu itu janjinya Agustus, akhirnya enggak, September. Sekarang sudah Oktober, sampai sekarang tutup, belum dibuka-buka. Anda nggak percaya, Anda datang ke Ketapang Business Center, Anda cek, masih ditutup. Kantornya sih sudah selesai, tapi tidak pernah buka. Belum pernah ada grand opening. Ya, tidak ada. Sehingga Yunita dan Fernando Lassa katanya ngancam, kalau sampai VTube nggak dikasih kabar kapan onnya, V Plus juga nggak di-onin gitu ya, walaupun sudah jadi gitu ya, kami akan mengaktifkan MLM pembalut wanita dari Korea. Katanya loh, saya dapat kabar gitu. Aneh juga ya, pembalut wanita dibuat MLM. Apa enaknya itu ya pembalut wanitanya ya? Mungkin ada kipas anginnya ya, jadi adem gitu ya. Saya nggak tahu lah. Sehingga ada MLM pembalut wanita dari Korea. Itu ancamannya. Kalau ini saya akan jalanin nih, MLM pembalut wanita. Mungkin Wilbert udah pusing kali. Ya terserah lu lah. Mau jual MLM pembalut wanita ke MLM kondom ke atau apa, terserah lu. Memang gua larang. Mungkin itu, ini joke ya. Nah, oleh karena itu, ini saya dapat nih karikatur lucu nih. Kita lihat nih ya. Ini kayaknya ada meeting antara manajemen dan para top leader nih. Ya nggak tahu lah itu siapa. Di situ dikatakan, kita harus cari cara biar member tetap percaya. Ya, nah ini ceritanya dari karikatur ini. Wilbert bilang, motivasi dan janji-janji. Motivasi aja terus tunjuk. Kemudian ini Yunita nih, katanya ganti jadi V Plus. Kemudian member Fast Track nanya, balikin duit yang Fast Track. Ya kan nggak balik-balik gitu kan. Wah, langsung ditendang itu member yang Fast Track gitu ya. Murka itu manajemen tuh ya. Ditendang keluar dari jendela. Mati gitu ya. Jadi kalau dia bilang supaya tetap percaya, jangan ngotot dong suruh balikin duit yang Fast Track. Kira-kira begitu karikatur ini. Ini lucu. Oke? Jadi inilah berita terbaru perkembangannya dari Vito dan VTube. Vito masing mending, manajemennya, pemiliknya, CEO-nya, pemegang saham paling besar, cerita, nih, bohong, nih aku masih ada. VTube, nggak kelihatan. Top leadernya yang selalu pasang badan mewakili manajemen dihubungi, yaitu Wilbert Kalimun, juga tidak bisa. Ya, nah inilah nasib VTube yang masing Anda percaya. Silakan coy, ya. Saya hanya cuma menyampaikan perkembangan terakhir yang tidak tipu-tipu seperti leader-leader cecunguk. Oke? Saya selalu menyebarkan fakta. Ya. Oke, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.